Ini adalah contoh desain masker yang keenam. Ada bunga mawar dan daun hijau, ya, manis sekali. Daun bunga mawarnya cuma satu, daunnya cuma satu saja, tapi warnanya bagus. Nah, ini. Nah, saya mencoba membuatkan bagaimana caranya membuat bunga mawar. Bunga mawar ini terbuat dari potongan kain kecil-kecil yang ini, bulat-bulat seperti ini. Jadi kalau mau ambil kain perca, ambil kain perca yang agak tebal seperti ini, terus dipotong bulat-bulat seperti ini. Kira-kira diameternya boleh 1,5 cm atau 2 cm juga boleh, terserah ya. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 potongan bulat-bulat seperti ini yang akan kita rangkai menjadi satu bunga mawar. Sekarang kita mulai. Sahabat semuanya bisa memakai benang atau jarum, tapi karena saya ini hari ini supaya kita lebih cepat, maka saya pakai lem tembak saja supaya agak cepat. Tapi sebenarnya jarum pun lebih kuat dan lebih enak, ya. Untuk sementara saya pakai lem tembak supaya cepat. Yang pertama, ini bulatan yang pertama ini kita linting, ya, kita gulung. Nah, ini kita gulung, kemudian kita lem. Nah, seperti ini, kita lem, kita gulung. Nah, ini jadilah putih yang tengah. Jadilah putih yang tengah. Kemudian yang kedua juga sama. Yang ujung ini kita lem. Kita lem. Kemudian kita tempelkan, ini kita lem. Nah, seperti ini. Kita tempelkan pada yang putih tadi. Nah, sama-sama menempel di ujung ini. Kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini kelihatan. Ini ya, jadi menempel ujungnya saja. Nah, semuanya, ya. Ini juga begitu. Ujungnya kita kasih lem. Kita kasih lem. Kita tempelkan yang depannya. Ini depan. Nah, ini kita tempelkan depannya supaya menutup. Nah, supaya menutup yang tadi. Kemudian ini seterusnya sampai habis. Semua ujung-ujungnya kita kasih lem. Kita tutupkan berselang-seling. Nah, ini kan sudah begini. Dekat sudah seperti ini mawarnya. Nah, ini kita tutupkan yang masih belum tertutup. Nah, sini. Jadi mawarnya itu bagus karena berselang-seling. Nah, kira-kira kalau sudah dapat bentuknya mawar, maka untuk mempercepat waktu, nah ini sudah berbentuk, ya, sudah berbentuk mawar kecil. Nah, ya, sampai habis, sampai kemudian menjadi seperti ini. Yang terakhir adalah bulatan yang bawah ini kita jadikan sebagai dasar dan menempel di bawahnya bunga sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini kita rangkai terus sampai penuh. Nah, ini kemudian menjadi bunga seperti ini. Kalau sudah menjadi bunga seperti ini, maka ini kita tempelkan di sini, bisa kita jarum
juga bisa kita lem. Sementara kita lem dulu biar cepat. Nah, seperti ini. Dan daunnya bisa kita buat dari daun yang tadi, kita membuat sendiri. Yang tadi ini membuat sendiri daun dari kain perca. Ini juga dari kain perca, namun ini kain kaca. Ini kita beli yang dari toko. Terserah. Kalau memang kita tidak belanja kemana-kemana dan memang kita hanya dapatnya kain perca di rumah, maka kita bisa menempelkan daun yang kita buat sendiri. Seperti ini, kita tempelkan di sini. Untuk sementara kita lem. Tapi baiknya memang nanti harus kita jahit. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Boleh kita jahit, kita berikan double supaya agak kuat. Setelah kita lem, kita jahit lagi pinggirnya. Dan seperti ini hasilnya. Bisa kita juga buat kain yang warna-warni seperti ini, mawarnya. Daunnya juga ada di variasi seperti ini sama. Pink sama coklat juga bagus. Ini yang membuat sendiri tadi. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama yang saya buat. Nah, ini pilihan warnanya terserah. Jadi cara membuat bunga mawarnya juga sudah saya berikan tutorialnya tadi. Seperti ini, sangat bagus dan kalem warnanya. Dan selesailah pembuatan menghias masker yang nomor 6. Masker yang berikutnya, ini saya buat desain seperti ini. Ini bukan renda, tapi ini adalah motif dari bahan kain yang kemudian saya ambil motif bunganya saja yang seperti ini. Jadi kita potong, kita cari bentuk yang pas, yang sesuai, sehingga menyerupai satu rumpun bunga. Jadi seperti ini. Dan ini adalah kain bahannya. Ini biasanya dipakai untuk kebaya. Nah, untuk mencocokkan ini jelas susah kalau kita ambil yang bagian panjang yang bawah seperti ini, karena memang ini rumpungnya panjang. Jadi kita untungnya dapat satu rumpun bunga yang tidak seberapa besar, namun tetap kita potong. Ya, jadi ini sebenarnya tetap kita potong. Beberapa tangkainya ini tidak sepanjang ini. Nah, ini kita gunting, kita ambil seperti ini. Nah, caranya supaya bahan ini rapi, maka ini kita potong, jangan terlalu minggir, diberikan ruang sekitar 2 atau 3 mili dari bahan yang tipis ini. Seperti bahan apa ini ya, kayak saringan ini yang tipis itu, yang kerawangan itu, kita beri ruang 2 sampai 3 mm. Jadi jangan terlalu dipres, karena nanti ada fungsinya. Nah, kemudian bahannya ini nanti supaya kalau dijahit ini tidak gampang lepas ya, rajutan benang-benang bordirannya ini, maka harus kita bakar tepinya dengan korek api. Nah, ini karena tadi kita sisakan 2 atau 3 mili, maka kita masih ada punya sisa kain yang untuk kita bakar, dan kain yang akan kita bakar itu nanti akan menjadi tepi pelindung dari bordiran itu sendiri. Jadi makanya jangan dipas ya kalau mau menggunting bahan ini, karena ini ada manfaatnya, kelebihan kain ini. Nah, karena ini nanti menjadi ngelinting, kemudian dia terbakar. Nah, itu menjadi pelindung, artinya menjadi tepi, akhirnya menjadi tepi bordiran. Nah, seperti ini. Dan ini semuanya
harus dibakar nih, baik bunga-bunga yang kecil-kecil ini juga jangan sampai ada yang kelewatan, karena kalau kelewatan bahaya. Satu bunga ini kalau rajutannya sudah lepas satu, maka dia akan lepas semua karena dia akan ketarik. Dan ini sudah ini adalah hasil bunga yang sudah kita gunting dan kita bakar dengan api. Dan cara memasangnya ini sebenarnya bisa dilem dulu. Karena memang bentuknya ini tipis, maka kita perlu bantuan lem. Seandainya kita memang tidak punya lem di rumah, maka kita pakai jarum, benang jarum aja, jarum biasa, di zoom seperti ini. Dan di zoom itu juga lebih bagus karena dia lekuk-lekukannya ini pasti akan mengikuti jahitannya itu bisa. Tapi kalau mesin jahit dia bisanya ya lurus-lurus saja. Jadi saya menyarankan mungkin lebih baik dijahit pakai jarum manual biasa ya. Dan seperti ini hasilnya nanti ketika ini sebelum dijahit. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi tidak perlu banyak biaya, hanya perlu kain sisa, dan juga tidak perlu ditambah dengan pernak-pernik lagi karena ini sudah kelihatan rame. Oke, udah selesai. Masker yang berikutnya ini saya buat model yang seperti ini. Perpaduan warna biru dan krem ini sangat bagus. Kebetulan saya dapat monte kecil dengan jenis seperti ini, memang jarang-jarang sekali ya. Ini sudah langsung digabung ya, dari pabriknya sana yang bikin ini sudah langsung 3 ini gabung jadi satu, jadi sepertinya kayak boneka. Dan warnanya ini persis sekali dengan warna maskernya, jadi kelihatannya bisa kan cocok ya, sangat serasi sekali ini. Nah ini bahannya adalah renda biasa seperti ini, sering kita jumpai di toko-toko, dan ini renda yang umum. Walaupun umum, tapi sebenarnya ketika dipakai di setiap masker itu ini bagus semua, dengan warna apapun ini renda ini cocok semua. Caranya mudah, jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini baiknya memang harus dilem dulu, setelah dilem kemudian baru dijahit. Dan saya menyarankan masih tetap sama, baiknya memang dijahit manual biasa supaya lekuk-lekukan daun ini bisa terjahit dengan tanpa ada yang kelewatan. Juga jangan lupa ini juga perlu dibakar. Walaupun ini belinya sudah berupa renda, tapi ini juga tetap harus perlu dibakar. Nah ini ada sisa-sisa lebih nih. Nah, lihat Kak, ini lihat. Nah ini kalau dibakar dia akan habis. Lagi. Nah, di samping merapikan yang tidak rapi, dia akan menguatkan tepi-tepi benang ini agar mengeras, karena kena api dia akan mengeras, sehingga kalau mengeras dia sepertinya buntu. Nah di sini kemudian ini bisa kita jarum manual. Untuk memasang monte ini memang harus dengan jarum manual, tapi sebelumnya tetap sama, harus kasih benang dulu. Dan ini sudah ada lubangnya. Nah ini lubangnya, ini sudah ada lubangnya. Nah ini tinggal memasukkan bolanya saja ke sini, sehingga apa, selain dilem tetap dijahit dengan benang. Dan ini saya rasa kuat sekali. Nah seperti ini, kuat dan tahan lama. Nah ini dijahit seterusnya sampai dengan bagian yang sebelah kiri, dan hasilnya jadi seperti ini. Dan bagi sahabat semuanya, ini hanya satu contoh atau gambaran saja, tetapi yang kita tampilkan adalah desain, bagaimana mendesain masker itu agar menjadi sederhana tapi tanpa manis ketika dipakai. Jadi kalau bahan-bahannya ini menyesuaikan saja dengan apa yang kita punya di rumah, seperti monte ini juga silakan berkreasi sendiri, tetapi ini saya tampilkan adalah hanya jenis bagaimana menempelkannya atau menghiaskannya seperti apa, karena memang dari mulai awal tadi memang ada yang di samping, ada yang di depan,
ada yang bahkan di tengah. Nah, ini dengan model yang seperti ini. Oke, selamat mencoba. Yang selanjutnya adalah masker tirus warna hitam seperti ini. Nah, seperti ini. Tampaknya lebih simple dan elegan ya. Jadi ini biasanya cocok dipakai untuk bapak-bapak atau cowok ya. Dan caranya sebenarnya gampang. Ini adalah bahan yang dipakai untuk tali. Jadi tali masker ini yang taruh di samping ini kita pakai sebagai tali hiasannya. Nah, ternyata saya coba itu simple sekali dan sederhana dan lebih apa ya? Lebih simpel aja ya, nggak rame dengan hiasan. Ini jadi satu pilihan barangkali buat bapak-bapak yang ingin mencoba masker dan ini juga bisa dipadu-padankan dengan tali mungkin warna putih atau warna biru, warna-warna yang lebih cenderung ke bukan feminin ya. Kalau feminin nanti dipakai ibu-ibu, tapi lebih cenderung ke warna yang dipakai oleh bapak-bapak ya atau adik-adik remaja pria. Nah, sama, ini cara membuatnya juga sama. Ini dilem dulu. Setelah dilem kemudian setelah rapi dilem di sini. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa dijahit. Kenapa ini tidak saya lem pas ketika di pojokan sini? Karena nanti ini tempatnya tali. Kalau tempatnya tali itu biasanya kalau dipakai agak mengkerut seperti ini. Jadi tidak saya kasih hiasan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita kasih lem semuanya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terus sampai kemudian untuk menambah kekuatan lagi, mungkin lebih bagusnya memang harus dijahit ya. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kemudian kita jahit juga boleh. Ya, dijahit. Jahitnya ini mungkin harus double antara samping yang ini pinggir kanan dan juga pinggir kiri, ini harus double dijahit karena kalau satu sisi saja ini pasti nanti akan buka, jadi harus double ya, semua sampai pinggir. Dan ini hasilnya seperti ini, sangat bagus dan sederhana, walaupun sederhana tapi menarik juga. Selamat mencoba. Ini saya coba ini sama, jadi masker tirus yang sudah saya berikan tutorialnya kemarin di video yang lalu, masker masih seperti itu. Dan ini saya mencoba mewarnai dengan desain yang agak bagus ya, karena memang bukan dari sisa-sisa kain perca, tetapi betul-betul ini saya memang beli di toko. Saya beli karena memang saya suka warna kuningnya yang keemasan ini, dan ketika dipadukan dengan warna hijau itu akan bagus. Dan ini kira-kira kilatnya kelihatan tidak ya? Nah, ini kilat, ini sebenarnya mengkilat kain ini. Cuma karena HP-nya ndak keluar kilatnya ya, jadi ndak seberapa kelihatan. Tapi sebenarnya ini mengkilat ya, seperti kuning keemasan. Dan bagusnya di sini. Maka ketika sudah dirangkai menjadi masker, ini sudah dihias di masker, itu bagus kilatnya, itu kayak seperti emas betulan ya ini karena kilat. Nah, ini kayak begini tetap tidak keluar kilatnya ya kalau di HP ya. Jadi mungkin real peaknya mungkin. Nah, kalau ini agak kelihatan. Nah, gimana cara membuatnya? Tentu sama. Jadi semuanya bahan itu akan ada tambahan kekuatan kalau dia diberikan lem dulu. Nah, seperti ini, dilem dulu ya, dilem dulu semuanya. Kita tidak menaruh banyak sekali berjejer-jejeran berimpitan, tidak, karena tidak menjadi manis tapi malah menjadi ruwet ya, pandangannya juga kurang bagus. Maka kita cukup 3 saja. Nah, seperti ini, cukup 3 saja ini. Nah, ini selanjutnya setelah ini tetap harus kita jahit ya, dengan jahit manual, dengan jarum manual biasa. Jangan lupa bersihkan dulu
sisa-sisa serabut dari lemnya ini. Nah, ini tetap harus kita jahit ya, jadi supaya, dan ketika sudah dijahit nanti itu baiknya memang tepi-tepinya ini ya, daun-daunnya ini. Dan kalau kita mau mencuci itu cukup kita gini aja ya, kita hentak-hentakan gini aja di air sabun. Dan yang ini yang mungkin bisa kita kucek ya, jadi kalau yang di luar ini tidak usah dikucek, karena kalau dikucek ini pasti hancur ini, karena memang terbuat dari plastik ya, plastik semi kain ini. Nah, seperti ini seterusnya. Dan inilah persembahan saya dalam kreasi menghias masker hijab ya, khususnya bagi para ibu-ibu, karena saya tidak peruntukan ini untuk bapak-bapak, karena memang nggak pantas juga ya kalau dipakai untuk bapak-bapak. Baik sahabat semua, selamat mencoba, selamat berkarya, jangan lupa share, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.